Hai, Caca Romet Kitchen mau bikin pastel isi kentang kari. Kita bikin kulit pastelnya dulu. 250 gram tepung terigu serbaguna, tambahkan setengah sendok teh garam, tambahkan baking powder setengah sendok teh. Aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Ini salah satu kulit pastel yang udah sering saya bikin resepnya, nggak pernah gagal. 2 butir telur, 1 kita masukkan kuning dan putihnya, 1 lagi kita pakai kuningnya aja, jadi putihnya nggak kita pakai. Hitungannya jadi 1 butir telur plus 1 kuning telur. Lalu kita aduk-aduk dulu pakai sendok kayu, boleh juga langsung diaduk pakai tangan. Lalu kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan 50 gram. Margarinnya merek Blue Band, kita masukkan aja semua, dicairkan api kecil. Lalu kita aduk-aduk sampai adonan ini berbutir-butir seperti pasir. Ini sudah berbutir-butir seperti pasir, baru kita masukkan air es. Air esnya 5 sendok makan. Bener-bener air yang dingin. Tujuan pakai air es ini biar kulit pastelnya jadi lebih renyah. Oke, sudah saya masukkan semua 5 sendok makan air esnya. Sampai dengan tekstur yang seperti itu memang agak kering. Kita aduk-aduk dengan tangan, diuleni, tapi nguleninya nggak perlu terlalu kuat dan nggak perlu terlalu lama. Cukup sampai bisa digumpalkan aja. Kalau airnya masih kurang boleh ditambahin 1 atau 2 sendok makan lagi. Siapkan plastik yang bersih, kita taruh adonan yang udah ditipisin di dalam plastik, dibungkus. Kalau bisa adonannya tipis gini ya, terus kita simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Dia harus istirahat dulu 1 jam di kulkas. Hai, Caca Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Caca Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sambil menunggu adonannya istirahat 1 jam, kita siapkan kentang yang udah dipotong-potong. 400 gram kentang, ditimbangnya setelah dikupas ya, 400 gram itu dipotong bentuk dadu, direndam air. Dan ini untuk campurannya 150 gram daging ayam tanpa tulang yang udah dipotong kecil-kecil juga. Kita masukkan kentang ke dalam panci. Tuang air, ini saya pakai air panas biar cepat mendidih. Pokoknya sampai kentangnya itu terendam air, lalu kita rebus aja kentangnya sampai kentangnya empuk, tapi nggak terlalu empuk. Ya pokoknya sampai kentangnya matang aja. Tusuk aja pakai garpu kayak gini. Kalau garpunya sudah bisa menusuk kentang berarti udah mateng, kita angkat, sisihkan. Bumbunya ada 7 siung bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris aja, nggak perlu diulek atau dihaluskan. Selain bawang merah, ada cabai hijau besar, 3 buah cabai hijau besar. Untuk bumbu kentang kari, jangan sampai skip cabai hijau besar karena itu yang bikin enak. 1 batang serai udah digeprek. 1 lembar daun salam. Daun jeruknya 4 lembar. Lengkuas 3 cm udah digeprek. Jahe 2 cm udah digeprek. Siapkan juga santan 200 ml santan kental. Panaskan minyak goreng. Kita tumis dulu bawang merah. Bawang merahnya kita tumis sampai harum dan layu. Kita nggak pakai bumbu yang diulek di sini. Tambahkan serai, daun salam, daun jeruknya kita sobek-sobek dulu, lengkuas, jahe. Kita tumis aja semuanya sampai bawang merahnya tuh sedikit kecoklatan. Lalu masukkan daging ayam yang sudah dicincang.
Sebenarnya daging ayam ini untuk penyedap aja. Boleh di skip, tapi lebih enak memang pakai daging ayam. Masukkan cabai hijau besar yang udah kita potong-potong tadi. Tumis ayam sampai ayamnya mateng. Lalu kita masukkan kentang yang udah direbus tadi. Untuk bumbu karinya saya pakai Desaku bumbu kari ini 1 saset sekitar 2 sendok makan bumbu kari. Lalu kita tuang air 250 ml, dicairkan dulu bumbu karinya, aduk sampai tercampur rata. Tuang bumbu kari ke campuran kentang dan ayam tadi, tuang semuanya. Tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, aduk-aduk. Boleh ditambahkan dengan kaldu bubuk. Lalu tuang santan kentalnya. Dan ini kentangnya tuh boleh sambil ditekan-tekan sampai dia agak hancur. Tapi ada yang masih potongan-potongan, ada yang masih hancur. Kayak gini ya, sampai dia mengering. Matikan apinya, kita angkat. Setelah 1 jam kita keluarkan adonannya dari kulkas. Ini mulai agak mengeras adonannya, nggak apa-apa. Dibuka aja plastiknya, dibuang. Lalu kita taburi dengan tepung terigu. Meja kerjanya ditabur tepung terigu. Adonannya kita tipisin pakai rolling pin kayak gini. Memang agak susah awalnya, lama-kelamaan bisa. Boleh dipotong-potong dulu biar tambah gampang menipiskannya. Nggak apa-apa ditaburi tepung terigu agak banyak. Sampai segini ya tingkat ketebalannya. Terus saya pakai piring kecil buat motongnya, pakai pisau. Kalau teman-teman punya cookie cutter itu bisa pakai cookie cutter ya. Saya nggak punya, jadinya pakai piring kecil aja. Untuk diameternya silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kita ulangi proses yang sama. Tipisin adonan, pakai piring, dipotong pakai pisau. Lakukan sampai semuanya habis. Ini nggak lengket, tuh ya, cantik banget. Sudah jadi semua adonannya, sudah ditipisin, udah dibulatkan. Kalau udah dibulatkan kayak gitu, kita tipisin lagi biar makin lebar dan lebih tipis. Tapi jangan terlalu tipis kayak kulit pangsit, beda ya. Taruh isian kentang kari di atasnya. Terus pinggir-pinggirnya itu kita olesi dengan air. Air biasa aja diolesi. Biar nanti dia lebih rekat, nggak bocor. Pinggir-pinggirnya ditekan kayak gini. Pastikan pinggirnya itu nggak akan bocor ketika digoreng nanti. Terus dibentuk aja pakai jempol dan ujung jari telunjuk. Seperti yang ada di video ini. Sambil ditekan, dipencet-pencet gitu adonannya. Tuh, bagus kan? Ini porsinya besar-besar ya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Di pinggirnya dikasih air, lalu direkatkan, ditekan-tekan sampai tipis. Kalau sudah tipis pinggirnya itu, baru kita bentuk seperti pastel sambil dipencet-pencet. Jadi lebih kenceng. Tuh cantik banget pastelnya. Lakukan sampai semuanya habis. Hasilnya jadi 10 buah pastel, bisa langsung kita goreng. Panaskan minyak goreng yang agak banyak. Gunakan api sedang aja, api sedang agak kecil. Kita goreng pastel isi kentang karinya. Boleh dibalik. Karena tadi pakai baking powder, sudah pasti permukaan kulitnya itu ada bintik-bintiknya. Memang pastel yang bagus yang seperti itu. Kalau sudah kuning keemasan, kita angkat aja. Ini pastel yang udah mateng. Setelah itu saya mau goreng pastel yang setengah mateng untuk dijadikan frozen food. Sisihkan. Sekarang batch kedua, kita goreng pastelnya itu sampai dia setengah mateng aja. Masih pucat nggak apa-apa. Ini boleh kita balik sampai kayak gini aja. Jadi nanti bisa kita simpan di dalam freezer. Kita angkat.
Yang pastel udah mateng, udah siap untuk dimakan. Yang ini ya warnanya kecoklatan dan udah crispy. Dan yang ini yang setengah mateng, mau kita simpan di dalam freezer jadi frozen food. Biarkan dingin dulu, setelah itu kita kemas aja menggunakan plastik. Dia tahan selama 6 bulan di freezer. Kalau mau dimakan, diamkan dulu sampai mencapai suhu ruang, terus digoreng atau pakai air fryer atau di oven juga bisa. Sekarang kita mau cobain pastel yang udah mateng ini. Lihat kulitnya, bener-bener flaky, crispy, garing. Dalamnya ini isinya kentang kari, ada ayamnya. Isinya juga full. Pastel isi kentang kari udah siap untuk disajikan. Dari penampilannya ini bukan pastel yang murah, ini tuh enak banget. Saya cobain dulu. Kulitnya aja crispy banget, kres-kres, buttery, kerasa telurnya. Gurih, renyah, enak isiannya. Kentangnya tuh empuk, lembut. Rasa karinya itu cocok dengan lidah Indonesia, enggak terlalu menonjol, enggak terlalu kuat rasa karinya, tapi sedep banget apalagi ada daging ayamnya. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!